Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan aktivitas belajar mengajar seperti biasa ya. Tapi pada hari ini Bapak nanti akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan digital ya. Untuk hari ini kita pembelajaran sebelum diawali kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin membaca doa pada hari ini? Ya silakan Hasan ke depan. Pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Tanpa doa siap. Sebelum belajar marilah kita membaca doa bersama-sama. Hamdi, kemana Hamdi? Kabarnya bagaimana? Sakit? Izin apa? Apa? Kenapa ya? Si Hamdi gak masuk? Siapa lagi selain Hamdi? Iya. Dia, kenapa sih dia kabarnya? Apa juga? Cuma 2 orang? Ya, alhamdulillah yang lainnya bisa masuk pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, berdoa kita sudah. Dengan berdoa, mudah-mudahan segala aktivitas atau kegiatan yang akan kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi sudah Bapak absen ya, yang sudah sekolah berapa orang? Cuma 2 orang. Jadi yang tidak hadir hari ini cuma 2 orang. Semuanya siswa di sini adalah 28 orang. Baik, sebelum ke materi pembelajaran, hari ini kita akan menyanyikan dulu lagu nasional Indonesia Raya ya. Untuk apa? Karena lagu nasional Indonesia Raya itu untuk menambah rasa nasionalisme kalian sebagai warga negara Indonesia. Ya. Udah bisa semuanya? Hafal? Baik ya, kita awali dengan ketinggian 4/4. 1, 2, 3. Indonesia bangsa
lagu Indonesia Raya, karena lagu Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan negara. Kita sebagai warga negara Indonesia harus hafal fasih, ya, hafal betul tentang lagu Indonesia Raya, ya. Baik, sebelum ke materi pembelajaran, Bapak ingin mengajak semangat dulu, tepuk semangat. Oke, kita ice breaking dulu ya, silakan berdiri semua. Ini kasih jarak. Kita menyanyikan dulu, baru kanan dan kiri. Ya, siap? 1, 2, 3. Di sini kalian akan mempelajari tentang setelah mengikuti pembelajaran diharapkan setelah mengamati gambar, peserta didik dapat membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil dengan benar. Ya. Setelah melakukan kegiatan bermain game, peserta didik dapat menemukan pola dari data yang diberikan dengan tepat. Setelah menyimak cerita pemecahan masalah, peserta didik dapat membuat langkah-langkah solusi secara berurutan. Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang gambar dan pola. Ya. Tentang materinya yaitu pengenalan konsep dasar berpikir komputasional. Ya. Kalian pernah mendengar arti berpikir komputasional? Belum. Baik, kalau belum Bapak jelaskan. Nah, coba lihat ke depan. Apa itu berpikir komputasional? Yang namanya manusia pasti pernah berpikir dan selalu berpikir. Kalau sudah tidak berpikir berarti sudah tidak berfungsi, ya, otaknya. Nah, Bapak akan jelaskan sedikit apa itu berpikir komputasional. Coba kalian lihat ke depan. Berpikir komputasional adalah apa? Metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika, ya. Seperti ini, ya. Komputer atau laptop. Tantangan berbasis menyajikan soal-soal yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis dalam menyelesaikan persoalan dengan menerapkan konsep berpikir komputasional, ya. Konsep berpikir komputasional itu ada 4. Ya, yang pertama memecah masalah atau decomposition, ya. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Contohnya berpikir komputasional decomposition yaitu memasak nasi goreng. Ketika kita akan memasak nasi goreng, kalian langsung berpikir ke mana? Ya, ke bahan dan alat. Masalah rasa itu di akhir, ya kan? Apakah terlalu manis? Apakah terlalu asin? Apakah pas? Manis dan asinnya seimbang, ya? Nah, di sini memasak nasi goreng, memecahkan proses menjadi menyiapkan bahan, ya. Memasak nasi, memasak sayur, membuat orak-orik telur, dan menggabungkannya. Mempersilahkan rumah, membagi rumah menjadi kamar-kamar atau tugas spesifik seperti menyapu, mengepel. Contohnya, kita membuat rumah, tukang bangunan. Apakah rumah kita itu lurus-lurus saja? Apa ada bagian-bagiannya? Ada bagian-bagiannya. Ada kamar depan, kan? Ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada ruang makan, ada dapur, ada kamar mandi, ada apa lagi? Ada garasi, ada taman. Nah, berarti ketika kita membuat rumah, kita langsung berpikir bagaimana cara membagi
yang besar menjadi kecil di bagian-bagian kecil ya. Contohnya ini lebih kecil ya kan di sini, jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya sekolah ini ada kelas 5A, 5, 6B, ada 5A, ada 4B, ada 6A, ada perpustakaan ya, ada musola, ada ruang UKS. Itu kan bagian-bagian kecil dari sebuah bangunan ya. Kalau dikaitkan dengan masalah ini, contohnya kalian tadi memasak nasi goreng, memecah proses menjadi menyiapkan bahan. Memasak nasi goreng itu bagian besar, kemudian dipecah menjadi menyiapkan bahan. Apa bahan yang harus disiapkan ketika kita akan memasak nasi goreng? Pertama apa? Nasi. Ada yang menyiapkan dulu nasinya, terus minyak, apa lagi? Telur, apa lagi? Kecap. Kemudian wajannya atau katel, ya. Harus ada kompornya. Terus, kalau nggak ada kompor berarti kita harus pakai api, pakai kayu bakar ya, lama. Ya. Kemudian yang kedua, ini membagi menjadi menyapu ya, seperti mengepel. Contohnya kita di rumah, ayah pagi-pagi tugasnya apa? Misalkan ya ibu tugasnya pagi-pagi masak, menyiapkan sarapan buat anak-anak untuk sarapan pagi yang akan pergi sekolah, menyiapkan makanan untuk ayah yang akan pergi bekerja. Setelah itu si ibu nanti mengerjakan lagi pekerjaan yang lain seperti mencuci, ngepel dan menyapu ya. Nah itu yang disebut dengan dekomposisi ya. Kita ke yang kedua, aspek yang kedua yaitu pengenalan pola ya, pattern recognition. Nah, apa itu pengenalan pola? Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam masalah yang berbeda sehingga solusi yang telah ditemukan dapat diterapkan pada masalah serupa. Contohnya, pengenalan pola baris bentuk bangun datar. Nah, coba kalian perhatikan ke depan. Ini apa bangun datar namanya? Lingkaran. Ini yang pertama lingkaran, yang kedua ketiga lingkaran lagi, keempat 5, 6, 7, 8. Jadi kalau ini satu-satu kan, pertama lingkaran, yang kedua pasti segitiga, yang ketiga pasti, yang keempat pasti segitiga lagi ya. Ini pola, ini pola satu-satu. Ada pola dua-dua. Nah, setelah lingkarannya 2, 1, 2. Baru setelah lingkaran 2, baru ke segitiga 2 juga. Setelah segitiga 2, baru ke lingkaran 2 lagi. Baru ke segitiga lagi ya. Nah, ini pola juga ya. Nah, ini segitiga, kemudian lanjut ke lingkaran ada 2. Kemudian segitiga. Nah, ini satu pola. Pola yang kedua berarti apa? Beda nggak pola ini dengan pola ini? Beda. Kalau ini lingkarannya ada 4, 1, 2, 3. Segitiganya ada 1 ya. Kalau yang pertama ini segitiganya ada 2, lingkarannya ada 2, cuman ada di tengah ya. Kalau ini lingkarannya ada 4. Jadi ini pola ini sampai sini dengan pola ini sampai sini berbeda. Jadi pengenalan pola baris bentuk bangun datar ini namanya bangun datar ya, segitiga dan lingkaran. Selanjutnya coba kalian perhatikan contoh baris angka. Ada angka berapa aja nih? 2, 4, 8, 16, 30. Kira-kira dari 2 ke 4 berapa loncatnya? 2. Dari 4 ke 8 berapa? Hah? Nah, dari 8 ke berapa itu? Ke 16 berapa? 8. Dari 16 ke 32 16. Dari 32 ke berapa? Misalkan di awal lagi. Nah, ini pola loncat angka. Berbeda nggak polanya? Dari sini ke sini cuma 2. Dari sini ke sini 4. Dari 8 ke 16 8. Dari 16 ke 32 16. Nah, itu ya yang disebut dengan
pola baris angka. Kemudian yang kedua, contohnya 2, 4, terus 6, 8, 10, berapa lagi? 12. Dari 2 ke 4 berapa? 2. Dari 4 ke 6? 2. Dari 6 ke 8? 2. Dari 8 ke 10? 2. Dari 10 ke 12? 2. Ini maksudnya berapa? 2. Berarti ini polanya sama. 2. Kalau ini polanya sama beda? Ya, dari sini 4. Ini 4 ke 8, 4. Dari 8 ke 12, 8. Jadi pola itu ada yang sama, ada juga yang berbeda. Itu tentang contoh baris angka untuk pola ya. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa ya. Tadi juga ini bangun datar polanya berbeda-beda ya. Yang ketiga aspeknya itu abstrak ya. Fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan untuk mempermudah menyelesaikan masalah sehari-hari. Contohnya penggunaan kendaraan tanpa perlu memahami detail. Kita memakai motor. Apakah kita sebelum memakai motor isuk-isuk ditinggalin dalam mesinnya? Enggak. Nama mesinnya? Enggak. Nama merek bannya? Enggak. Merek onderdil yang lainnya? Enggak. Kan yang penting kita mengambil kunci, masukkan ke dalam kontak motor dinyalakan, motor bisa hidup, motor bisa jalan. Itu kan yang penting, ya kan? Kita tidak memikirkan mesinnya mereknya apa, buatannya buatan mana, motor itu kan enggak kan? Ya, seperti itu. Sama dengan mobil, enggak ya? Kalau kita misalkan punya mobil, ketika kita mau memakai mobil, kita langsung saja masuk ke dalam mobil, kemudian kuncinya dinyalakan, starter, kemudian kita jalan menggunakan mobil ya. Nah, kita tanpa memikirkan penggunaan kendaraan tanpa perlu memahami detail mesinnya. Jadi mesinnya berapa cc, buat kecepatan mesinnya berapa kilometer per jam. Seperti itu nggak kita? Tidak. Yang penting kita bisa memakai kendaraan untuk keperluan sehari-hari. Ya, gitu. Dimana kita hanya perlu tahu fungsinya untuk bergerak dan cara mengoperasikan. Ayo fungsinya kendaraan buat apa? Fungsinya kendaraan bermotor. Ayo. Untuk membantu aktivitas sehari-hari, untuk meringankan pekerjaan. Contohnya kita akan membawa dus, ya. Misalkan air mineral 5 dus. Kalau dipanggul atau dipikul berat ya? Berat. Dan jauh juga misalkan jaraknya. Susah. Nah, kalau menggunakan kendaraan seperti motor, bagaimana? Akan lebih ringan dan cepat sampai ke tempat ya, dan tidak membutuhkan waktu lama. Nah, itu kan fungsinya kendaraan. Yang penting kita itu sebagai pemakai kita bisa menikmati fungsinya dan manfaatnya ya. Ini tentang abstrak ya, jadi nyata ya, nyata, tidak tidak mengada-ngada. Yang keempat, perencanaan algoritma atau algoritma desain, menyusun langkah-langkah sistematis dan terurut untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau perencanaan algoritma itu apa? Menyusun langkah-langkah sistematis dan terurut untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, kita akan membuat jus alpukat, memasak nasi, memesan ojek online, memesan tiket kereta api, mencuci baju dengan mesin cuci. Ya, semua ini perlu menyusun langkah-langkah. Contoh, yang pertama kita akan membuat jus alpukat. Di dalam pikiran kita akan membuat 1 gelas jus. Apa yang langsung kita pikirkan? Pertama, harus ada alat dan bahan. Kalau tidak ada alat dan bahan, berarti itu hanya khayalan. Kalau ilusi saja. Kan kita bukan menghayal kan? Kita ingin meminum jus
alpukat karena jus alpukat misalkan favorit saya lah gitu ya. Nah, kita bahas untuk membuat jus alpukat contohnya seperti gimana. Nah, kita lihat di bawah. Nah, ini siapkan alat dan bahan. Apa itu? Meliputi alat jus apa? Blender, pisau, gelasnya, alpukatnya, air, susu kental manis dan gula. Ini sudah ada nggak? Sudah lengkap belum alat dan bahan? Nah, jadi yang pertama yang ada di imajinasi kita, di pikiran kita, ketika kita akan membuat sesuatu berarti harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ya. Yang kedua apa? Langkah kedua, belah alpukat menjadi dua, ya, buang bijinya dan potong-potong alpukat lalu masukkan ke dalam blender. Kalian pernah nggak membuat es jus sendiri? Pernah? Ya, sudah bisa ya. Yang ketiga, tambahkan air dan gula ke dalam blender. Tutup blender, tekan tombol on dan tunggu beberapa saat. Jika ingin tanpa susu, kental manis. Jika ingin tanpa susu kental manis, siapkan gelas kosong. Ya, jadi harus sudah ada gelasnya, jangan beli dulu atau mencari dulu, harus sudah ada semua. Ya, tuangkan jus ke dalam gelas. Jika ingin menggunakan susu kental manis, siapkan gelas kosong. Tambahkan susu kental manis ke dalam penggiringan gelas. Tuangkan jus ke dalam gelas yang sudah ditambahkan susu kental manis. Jus alpukat siap dihidang. Jadi ada beberapa langkah ini. Ada 11 langkah ketika kita akan membuat jus alpukat saja, ya. Nah, nanti kalian setelah ini akan bakal kasih lembar tugas bagaimana cara membuat mie instan, urutannya, ya. Kemudian bagaimana nanti cara membuat teh celup, uraikan oleh kalian urutannya, polanya. Kayak tadi, ya, polanya pola angka, kemudian ada urutannya dan juga tadi ada pola gambar. Baik ya. Bapak akan membagikan lembar kerja. Ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 kelompok. Di sini tugasnya kalian melakukan langkah-langkah cara membuat mie instan, ya. Langkah-langkahnya, ya, kita membuat mie instan dari mulai menyiapkan alat dan bahan sampai mie instan siap dihidang. Ya, baik. Dibedakan ke kelompok. Siapkan alat instan. Silakan diisi, ya, diskusi. Nanti setelah diisi, per tiap kelompok perwakilan ke depan mempresentasikan atau membacakan hasil kerjaannya. Ya, ayo. Mana di sini bukunya mana? Pakai alas ya, alas. Yang tadi mana? Pakai alas. Mas buku, pakai buku. Tadi kan? Pakai buku. Ya. Pakai nama dulu. Pakai nama. Silakan berdiskusi bagaimana langkah-langkah urutan bisa membuat mie instan. Coba diingat-ingat cara membuat mie instan. Kalian pasti pernah ya
membuat video. Sudah selesai? Ya, itu tadi langkah-langkah dalam membuat instan dari mulai awal sampai yang diinginkan ya. Nah sekarang Bapak akan membagikan lagi tugasnya kalian membuat pola ya, pola atau algoritma ya, membuat pola dari bangun datar. Silakan dikerjakan lagi. Ya, silakan ya. Di situ ada bangun datar yang sudah terbentuk dan ada pecahannya. Dan pecahannya kira-kira pasangannya yang mana? Pasangannya dengan yang mana? Ya, silakan diambil garis yang lurus garisnya. Pasangannya yang mana? Silakan. Nah ini, silakan dia. Lurus jadi so, pakai garis. kita akan mendengarkan ya penjelasan dari perwakilan tiap kelompok bagaimana hasil kerjanya tentang cara memasak mie instan secara berurutan ya. Kita awali dari kelompok 1, silakan ke depan membacakan. Yang lain coba dengarkan. Kita dengarkan penjelasan atau paparan dari kelompok 1 tentang langkah-langkah membuat mie instan dari mulai menyiapkan bahan-bahan sampai mie instan dihidangkan.
Silakan. Ya. Ya. Langkah-langkah. Coba ini dengarkan. Siapkan panci, kompor, air dan instan. Ya. 2. Rebus ayam hingga mendidih. 3. Masukkan mie ke dalam air mendidih. 4. Masukkan bumbu ke dalam mangkuk. 5. Tuangkan mie yang sudah matang ke dalam mangkuk. 6. Siapkan pindahkan dan dinikmati. Ya. Lihat. Yang pertama ada berapa langkahnya? Ada 5 langkah untuk membuat mie instan. Yang pertama siapkan panci, kompor, air dan mie instan. Betul nggak? Ya, jadi kalau tidak ada kompornya, tidak ada pancinya, tidak ada airnya, ada mie-nya saja, bisa nggak? Ya. Berikutnya setelah disiapkan alat dan bahan, rebus air hingga mendidih. Seberapa sampai golaknya panas. Nah, masukkan mie ke dalam air mendidih. Nah, mie dimasukkan ke dalam air yang sudah panas. Sudah mendidih. Masukkan bumbu ke dalam mangkok. Nah, bumbunya jangan dimasukkan ke dalam panci, ya, tapi langsung bumbu itu dipisah, dimasukkan ke dalam mangkok. Berikutnya tuangkan mie yang sudah matang ke dalam mangkok. Ya, jadi mie yang sudah matang di dalam panci dituangkan ke dalam mangkok. Kemudian mie siap dihidangkan dan dinikmati. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Baca kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan Hasan. Coba selain mie instan, apa yang ada langkah-langkahnya membuat sesuatu? Membuat apa saja, Pak? Oh, langkah-langkah membuat teh celup. Coba dengarkan ya. Coba. 1. Siapkan bahan. 1. Teh celup, air panas, gelas minum hingga manis. 2. Didihkan air, rebus air hingga mendidih. 3. Masukkan teh celup ke dalam tangki yang sudah disiapkan. 4. Tuangkan air panas hingga mendidih ke dalam tangki. 5. Biarkan teh celup selama 3 sampai 5 menit supaya rasa dan aromanya keluar. 6. Stek didiamkan beberapa jam siap untuk dinikmati. Ya, kalau kelompok 4 ini mengurutkan langkah-langkah membuat teh celup. Suka kalian membuat teh celup di rumah masing-masing? Ya, teh celup itu ada Sariwangi, ada apa lagi? Ada teh sosro kan? Ya, ada apa lagi Pak? Teh leci Pak? Koci, ya. Nah, kalian itu bisa membantu pekerjaan orang tua, ya. Tidak, silakan dulu. Tidak menyusahkan orang tua, bisa membuat mie sendiri tadi kan. Kemudian teh celup, nanti bisa dipraktikkan di rumah. Langkah-langkah membuat nasi goreng, ya. Atau langkah-langkah membuat jus. Silakan jus tomat, sirsak, mangga, jambu dan lain-lain. Silakan ya. Langkah-langkahnya nanti kalian bisa urutkan, ya. Setelah kalian belajar di sekolah. Nanti di rumah bisa dipraktikkan ya langkah-langkah cara membuat jus. Misalkan di sini kelompok 4 tadi menyampaikan siapkan bahan langkah-langkah membuat teh celup. Yang pertama siapkan bahan atau alat dan bahan. Ada cangkir, teh celup, air panas, gula secukupnya jika ingin manis, ya. Kalau yang suka teh manis. Kemudian didihkan air, rebus air hingga mendidih. Jadi rebus air mau panas. Ya. Masukkan teh celup ke dalam cangkir yang sudah disiapkan. Tuangkan air panas yang sudah mendidih ke dalam cangkir. Biarkan teh celup selama 3 sampai 5 menit supaya rasa dan aromanya keluar. Jadi anjlok-anjlok karena cair panas. Kalau mencair tiis, keluar enggak aromanya? Warnanya keluar enggak? Enggak, masih tetap putih. Jadi enggak enak makannya. Oke ya. Yang keenam, didiamkan beberapa saat, teh celup siap untuk dinikmati. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang lainnya nanti dipraktikkan tentang membuat jus ya, atau membuat nasi goreng, mie goreng ya. Nanti juga Bapak minggu depannya kita akan mempraktikkan bagaimana cara memesan Grab. Nah, kalian sudah punya aplikasi Grab? Saya bisa download ya di handphone masing-masing. Bagaimana cara memesan tiket kereta api secara online, bisa?
Bisa nggak daftar dari rumah? Bisa sambil tiduran. Yang penting ada KTP nomor nih. Nah sekarang era digital kita sudah canggih, tidak usah datang jauh-jauh, cukup di rumah saja. Lapar-lapar nih malam-malam kita harus apa? Beli makanan dengan apa? Grab food, ya. Itu sudah instan juga. Kita mah pengen sate, pengen martabak, pengen mie goreng, pengen apa seblak dan sebagainya. Itu kalian gak usah capek-capek datang ke tempatnya langsung, tinggal punya uang. Ada kuotanya apanya, ya kan? Kalau tidak ada kuotanya bisa nggak? Nggak bisa ada kuotanya. Ya baik. Baik sebelum diakhiri pelajaran ini, Bapak ingin tanya dulu. Dari tadi kita membahas tentang apa? Tentang apa tadi? Yang pertama tentang pembelajaran pengenalan konsep dasar berpikir komputasional. Ada berapa aspek itu teh? 4 aspek. Coba sebutkan satu. Dekomposisi. Apa? Dekomposisi. Terus? Pengenalan pola. Tiga? Abstraksi. Kelima? Algoritma. Dari keempat itu mana yang paling kalian sukai? Apakah pengenalan pola, algoritma, atau algoritma, dekomposisi, abstrak, atau yang mana? Yang paling sukai? Dari 4 itu, yang mana? Pasti kalian akan yang paling suka adalah pengenalan pola atau algoritma, ya. Jadi itu bisa kalian praktekkan ya di rumah dalam kehidupan sehari-hari, ya, pengenalan pola. Misalkan maju 2 langkah ke depan, 1, 2, belok kiri, maju 2 langkah ke depan, belok kanan. Nah, itu apa? Pengenalan pola, gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi hari ini kita membahas tentang pengenalan konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki 4 konsep. Yang pertama ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Baik, kalau sudah bisa dimengerti tentang keempat konsep tadi, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan untuk kalian. Ya, akan memberikan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan materi ini. Ya, bagaimana caranya kalau dalam membuat sesuatu atau rancangan seperti tadi kita tidak berpola? Akan seperti apa hasilnya? Ya, tidak sesuai. Apalagi kalau tidak berpola, akan acak-acakan, akan berantakan. Bahkan kalau kita membuat nasi goreng atau mie saja, kalau tidak berpola rasanya tidak enak. Contoh, ujung-ujung bumbu diasupkan karena panci, sayurnya tiis, akan enak nggak? Nasi goreng. Bagaimana kita buat nasi goreng kalau tidak terpola atau tidak tertata, alat dan bahannya tidak disiapkan terlebih dahulu, nasi goreng mungkin tidak akan enak rasanya. Namanya tetap nasi goreng tapi rasanya tidak enak. Ya, baik. Mungkin untuk hari ini pertemuan pada pagi hari ini tentang pembelajaran konsep dasar berpikir komputasional Bapak akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian dan juga nanti bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Bapak akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan wal asri inna insana lafi khusr illa alladziina